Kasihan banget rakyat kecil bernama Wahyu Dwi Nugroho. Pedagang kelontong di Bogor itu sekarang berurusan dengan hukum. Habib Abu Bakar Assegaf memasang spanduk di lingkungan rumahnya. Isinya, larangan kepada anggota majelis taklim membeli kebutuhan di warung yang tidak terafiliasi dengan sang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kita Sang Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah video yang cukup menyedihkan bagi kita semua, di mana video ini seorang penjual kelontong itu kemudian harus mendekam di penjara gara-gara ia dilaporkan oleh pengurus majelis taklim yang diampu oleh seorang habaib. Tentu kita bertanya, ya, sampai sejauh itukah persoalan-persoalan terhadap rakyat kecil yang hanya sebagai penjual kelontong ini kemudian harus dipolisikan hanya karena sang Habib tersebut memasang sebuah spanduk di lingkungan rumahnya agar para jamaahnya majelis taklim itu berbelanja terhadap, ya, para pedagang-pedagang yang memiliki afiliasi terhadap majelis taklim tersebut. Dan ini tentu sesuatu yang sangat memilukan bagi kita semua, ya, sesuatu yang sangat menyedihkan, ya. Kok bisa-bisa sejauh itu penanganan masalahnya. Dan tentu kita berharap, ya, bahwa kepolisian harus lebih jauh melihat sisi keadilan, ya, ketimbang harus menerapkan hukum secara tekstual. Kenapa? Karena ada sisi-sisi sosiologis yang kemudian harus dilihat, di mana nuansa keadilan itu menjadi sangat penting. Nah, tentu kita bertanya-tanya, ya, kenapa pula ada orang yang kemudian memasang spanduk, ya, apalagi itu di area pemukiman, ya. Mungkin beda konteksnya ketika pemasangan spanduk itu misalnya di area lingkungan pesantren, ya. Tetapi sebelum kita jauh mengulas, kita akan coba simak dulu seperti apa informasi atau berita terkait dengan pedagang kelontong yang ditahan ini. Mari kita simak sama-sama. Kasihan banget rakyat kecil bernama Wahyu Dwi Nugroho. Pedagang kelontong di Bogor itu sekarang berurusan dengan hukum. Ini bermula ketika pimpinan Majelis Taklim Za'adul Muslim Al-Bushro, Habib Abu Bakar Assegaf, memasang spanduk di lingkungan rumahnya. Isinya, larangan kepada anggota Majelis Taklim membeli kebutuhan di warung yang tidak terafiliasi dengan sang Habib. Sekedar info, Majelis Taklim itu punya puluhan bisnis afiliasi di Bogor. Larangan dalam spanduk yang dipasang itu berdampak pada toko kelontong milik Wahyu. Pelanggannya tidak lagi membeli kebutuhan di toko Wahyu karena toko Wahyu tidak terafiliasi dengan majelis taklim itu. Banyak pesanan dari anggota majelis taklim itu yang dibatalkan setelah terpasangnya spanduk larangan itu. Istri Wahyu melaporkan spanduk itu pada ketua RT. Sayangnya, jawaban yang diberikan tidak menyelesaikan masalah. Wahyu kemudian curhat terkait spanduk itu di TikTok dan viral. Masalahnya, pimpinan majelis taklim tidak terima dan minta Wahyu menghapus video itu. Mereka juga minta Wahyu minta maaf atas perbuatannya. Wahyu tidak melawan dan manut. Wahyu menghapus video postingannya itu dan minta maaf. Wahyu pikir masalah sudah selesai. Ternyata, pihak majelis taklim melaporkan Wahyu terkait ujaran kebencian. Sekarang Wahyu ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam dalam penjara. Berkali-kali Wahyu minta mediasi dengan sang Habib, tapi berkali-kali ditolak. Keluarga Wahyu pun merasa dikucilkan masyarakat setempat yang sebagian besar anggota majelis taklim. Apa yang dialami Wahyu adalah tindakan semena-mena terhadap rakyat kecil. Wahyu hanya curhat atas apa yang dirasakannya dan ingin membela haknya. Tidak pantas majelis taklim membungkam kritik dan mengkriminalisasi rakyat kecil. Dan yang tidak kalah penting, pimpinan majelis taklim tidak boleh memonopoli perdagangan. Solidaritas kita untuk Wahyu Dwi Nugroho. Iya, jadi jika kita menyimak tadi alur informasinya, memang
orang ini kemudian dilaporkan ke polisi ini hanya gara-gara sebuah spanduk yang dipasang oleh sang Habib ini di sekitar rumahnya, di mana orang ini adalah seorang penjual kelontong yang kemudian mengalami kerugian bisnis karena para jamaah majelis taklim yang diasuh oleh Habib ini kemudian tidak lagi berbelanja ataupun misalnya memutuskan dia punya pesanan. Tentu kita bertanya ya, jika pemasangan spanduk itu terjadi dalam sebuah lingkungan pemukiman yang terbuka, maka tentu ini sesuatu yang menurut kita itu tidak lazim juga ya, kecuali memang area pemukiman itu merupakan area punya atau milik beliau atau di bawah kendalinya, dalam artian misalnya seperti yayasan yang memiliki area pemukiman tertentu, ya bisa saja dia melarang orang ya, atau misalnya itu area pesantren atau sekolah ya, karena mungkin akan menghambat atau mengganggu proses belajar mengajar. Bisa saja orang dilarang untuk kemudian memasang spanduk ya. Tetapi jika pemukiman itu sifatnya terbuka, tentu ini pemerintahlah yang harus mengambil tindakan terkait dengan hal-hal seperti itu. Setidaknya ya harus memediasi. Di satu sisi ya menurut kita ini kan sangat-sangat sangat memprihatinkan jika hanya kemudian faktor-faktor seperti itu seorang penjual kelontong, warung kelontong itu kemudian dilaporkan ke polisi yang berujung beliau kemudian ditahan, ya tentu dia akan mengalami kerugian ya terhadap bisnisnya karena tidak bisa lagi berjalan. Nah, kita berharap ya bahwa aparat kepolisian ini bisa melihat lebih jauh ke dalam bagaimana memberikan aspek keadilan yang betul-betul bersubstansi, karena ini adalah persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau istilahnya ya pendekatan restoratif justice ya, karena ini adalah sesuatu yang miskomunikasi ya, terjadi miskomunikasi yang bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus kemudian membawa ke ranah hukum. Tetapi karena ini sudah terjadi, ya tentu diharapkan kebijaksanaan dari para penentu keputusan ini, sehingga diharapkan betul-betul memberikan rasa keadilan terhadap Pak Wahyu yang merupakan pengusaha warung kelontong, dan sekaligus tidak menjadi tanggapan-tanggapan miring ya kepada kelompok-kelompok majelis taklim yang selalu menyelesaikan persoalan secara terburu-buru ke ranah hukum, padahal ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.